Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, lahir tanggal 28 Juni tahun 1969, adalah seorang wirausahawan dan politisi berdarah Gorontalo, Jawa, kelahiran Pekanbaru, Riau, dan berkebangsaan Indonesia. Dari silsilah keluarga ayahnya, leluhur Sandiaga Uno memiliki klan Uno Monoarfa yang merupakan bagian dari keluarga besar Kesultanan Gorontalo. Sandi juga memiliki kekerabatan keluarga dengan salah satu tokoh politik nasional, Suharso Monoarfa. Dari silsilah ibunya, leluhur Sandi Uno berasal dari Demak, Jawa Tengah. Sandi pun merupakan keponakan dari tokoh pendidikan nasional, Arif Rahman. Pada masa bakti Oktober tahun 2017 September tahun 2018, Sandi Uno pernah mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-14 bersama dengan Gubernur terpilih, Anies Rashid Baswedan. Di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnutama Kusubandio di Kabinet Indonesia Maju dan dilantik bersama dengan 5 menteri dan wakil menteri lainnya pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Masa kecil Sandiaga Uno banyak dihabiskan di kota kelahirannya, Rumbai, Pekanbaru. Sandi merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan Razif Halik Uno dan Rahmini Rahman. Ayahnya yang berasal dari Gorontalo bekerja di perusahaan Caltex di Riau dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Lahir di Rumbai, besar di Duri dan Dumai, tentu membuat Sandiaga kecil bergaul dengan anak-anak di kompleks Caltex, sekarang Chevron, kemudian pada tahun 2021 dikelola Pertamina, maupun di luar kompleks. Setelah ayahnya tidak lagi bekerja di Caltex, keluarga Sandi Uno pindah ke Jakarta sekitar tahun 1970-an. Sandi Uno bersekolah di SD PSKD Bulungan, SMPN 12, dan SMA Pangudi Luhur. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Sandiaga Uno menikah dengan Nur Asia pada tanggal 28 Juli tahun 1996 di Singapura. Keduanya berjumpa saat Sandi masih duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP 12 Wijaya, Jakarta Selatan. Sedangkan Nur Asia tengah menempuh pendidikan di SMP Al-Azhar. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Anissa Atira Uno, Amira Atefa, dan Sulaiman Saladin Uno. Sandiaga Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Ia banting setir untuk bangkit dari nol, menjalani awal karirnya menjadi seorang pengusaha. Bersama rekannya, ia mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Tahun 2011, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Ia menduduki peringkat ke-37 dengan total kekayaan 660 juta dolar. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat, dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Summa pada 1990. Di Bank Summa, ia bertemu dan berguru dengan konglomerat William Suryajaya pemilik Bank Summa. Setahun kemudian ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif, IPK, 4,00. Pada tahun 1993 Sandiaga Uno bergabung dengan Sapower Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Ia kemudian pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Pada 1995 ia pindah ke NTI Resources Ltd di Kanada dan menjabat Eksekutif Vice President NTI Resources Ltd. Dengan penghasilan $8.000 AS per bulan.
Namun, krisis moneter sejak akhir 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Sandi pun tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya. Ia pulang ke Indonesia dengan predikat pengangguran. Sandi mengisi hari-harinya untuk melamar pekerjaan. Namun, tak ada perusahaan yang mau meliriknya. Lamaran kerjanya selalu saja ditolak. Akhirnya, Sandi mencoba peruntungan baru, memulai membuka usaha Pada tahun 1997 Sandiaga Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan, PT Recapital Advisors bersama teman semannya, Rosan Perkasa Ruslani. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Suryajaya. Setelah berjalan selama 1,5 tahun Sandi kemudian bertemu dengan Edwin Suryajaya, putra William Suryajaya, pendiri PT Astra Internasional. Waktu itu Edwin juga mengalami kesulitan keuangan dan Sandi ditawarkan untuk membangun usaha berbasis investasi. Maka, ia dan Edwin Suryajaya, putra William, mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Berbekal jejaring network yang baik dengan perusahaan serta lembaga keuangan dalam dan luar negeri, Sandiaga Uno sukses menjalankan bisnis tersebut. Mekanisme kinerja perusahaan tersebut adalah menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kinerja perusahaan yang krisis itu kemudian dibenahi dan dikembangkan. Setelah kembali sehat, aset perusahaan tersebut dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Hingga 2009, ada 12 perusahaan yang sudah diambil alih oleh PT Saratoga. Beberapa perusahaan telah dijual kembali, antara lain PT Dipasena Citra Darmaja, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, BTPN, dan PT Astra Microtronics. Pada tahun 2005 sampai tahun 2008, Sandiaga Uno menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Selama masa kepemimpinannya, jumlah pengusaha yang tergabung di HIPMI meningkat dari 25.000 orang menjadi 35.000 orang. Ia juga menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sejak 2004. Sandi dinobatkan menjadi 122 orang terkaya di Indonesia versi majalah Asia Globe dengan total aset perusahaan mencapai $80 juta AS, pada 2007. Sementara, pada 2008 ia dinobatkan menjadi orang terkaya ke-63 di Indonesia dengan total aset $245 juta AS. Pada 2009, Sandi masuk sebagai pendatang baru dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes. Majalah tersebut menuliskan Sandi memiliki kekayaan $400 juta dan berada di peringkat 29. Pada tahun 2018 peringkatnya turun di peringkat 85 dengan taksiran kekayaan $300 juta. Sandiaga Uno juga pernah menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan diantaranya PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, Intera Resources Limited, PT Iforte Solusi Infotech. Pada bulan Mei tahun 2011, ia memutuskan membeli 51% saham Mandala Airlines. Pada tanggal 16 April tahun 2015, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu direktur PT Adaro Energi Terbuka. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, PT Saratoga Investama Sedaya Terbuka, tanggal 10 Juni tahun 2015, ia resmi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Saratoga Investama Sedaya Terbuka, SRTG. Ia melepaskan berbagai jabatan di beberapa perusahaan tersebut karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Posisinya di Saratoga digantikan oleh Michael Suryajaya, anak dari Edwin Suryajaya dan cucu dari pendiri Astra International William Suryajaya. Pada tahun 2016,
Namanya masuk dalam daftar Panama Papers sebagai direktur dan pemegang saham dari Goldwater Company Limited, Attica Finance Ltd, Pinfafield Holdings Limited, Velodrome Worldwide, Sun Global Energy Inc., Finues Capital Ventures Ltd, Alberta Capital Partners Ltd, Mac Pacific Capital Inc., NetPoint Investments Ltd, dan Fleur Enterprises Ltd. Pada tahun tersebut ia pun mengikuti program TAK.